Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tapi kalau ditentang oleh keluarga sendiri, pamannya, orang-orang yang dekat dengannya, tapi silaturahmi beliau tidak putus, penghormatan kekeluargaan tetap berjalan. Ini uswatun hasanah. Satu hari saking putus asanya Abu Jahal, dia cari akal. Bagaimana Muhammad ini biar mati? Dia gali lubang di depan kamar tidurnya. Cukup dalamlah untuk mengubur seseorang. Setelah lubang tergali, di atas lubang itu ditutuplah dengan daun-daun kurma. Dia pura-pura berbaring berselimut. Lalu perintahkan salah seorang premannya, kasih tahu sama Muhammad, pamannya sakit parah, minta tolong ditengokin. Berangkatlah utusan ini. Pamanmu Abu Jahal sakit parah. Oh ya? Iya. Sakit apa? Enggak tahu lah, pokoknya parah aja. Beliau titip salam, minta kamu datang nengokin. Baik, saya akan datang nengokin. Ini yang sakit, yang memusuhi, nyata-nyata memusuhi, mau membunuh. Datang Rasul dengan segala baik sangkanya. Ketuk pintu, masuk menuju jalan ke arah di mana pamannya lagi berbaring. Si Abu Jahal sembari berbaring selimutan, sembari ngintip dari balik selimut. Nah, dia datang goni. Pokoknya begitu dia sampai di depan tempat tidur, jatuh ke dalam lubang, saya uruk, mampus kamu Muhammad. Di batinnya nih, sembari selimutan. Adapun Nabi tetap berjalan. Jalan pelan-pelan menuju ke tempat tidur di mana pamannya sedang berbaring itu. Ketika kaki hampir melangkah ke lubang yang ditutupi daun-daun kurma tadi, malaikat Jibril, Muhammad, pamanmu tidak sakit, dia cuma pura-pura. Selangkah di depanmu ada lubang yang sudah digalinya. Kalau kau berjalan terus, kau akan terperosok, jatuh ke dalamnya, kau akan ditimbun dan kau akan mati. Balik kanan Nabi. Tinggal selangkah lagi, mau melangkah itu mau jatuh, balik kanan. Gak jadi, balik lagi mau pulang. Abu Jahal yang udah, jatuh dan melihat Rasul balik kanan, memanggil-manggil, lupa kalau lagi pura-pura sakit. Bangun Muhammad, dikit lagi, sini, dikit lagi. Gak mau paman, saya pulang aja. Dikit lagi Muhammad, tengokin saya pulang aja paman. Nabi jalan, Abu Jahal nguber, dia lupa sama lubang yang dia gali. Jatuh dia, masuk ke lubang yang dia gali sendiri. Sejak saat itu orang Arab punya pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka menggali lubang, dia bakal jatuh sendiri ke dalamnya. Siapa yang suka bikin jala, kadang-kadang dia sendiri yang terperangkap. Jatuh ke dalam lubang, Nabi sudah berangkat keluar. Ini pembantu-pembantu Abu Jahal coba narik Abu Jahal dari dalam lubang, nggak keangkat. Diulurin tambang, nggak sampai-sampai. Padahal lubang yang dia gali nggak begitu dalam. Putus asa para orang-orang Abu Jahal ini. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Ini pasti urusan Muhammad nih. Susul ke rumahnya, bilangin, encangnya kecemplung. Minta tolong dia angkat saya, selamatkan saya dari lubang ini. Datang lagi utusan. Muhammad, ada apa lagi mang? Pamanmu kecebur ke lubang, gak bisa diangkat, tolongin. Baik, saya akan datang. Coba lihat. Nyata-nyata orang mau mencelakakan beliau. Di sini loh nilai tambah itu. Beliau itu rahmatan lil alamin. Beliau dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Bukan karena berbuat baik kepada orang yang memang baik, tapi bisa bersilaturahmi kepada orang yang mau mencelakakannya. Masya Allah. Lo marah sama gue marahan lagi. Ada apa malu emang gue pikirin. Bukan itu watak Islam. Bukan itu sifat rahmah itu. Nabi datang ke rumah Abu Jahal. Mang, kecemplung mang. Iya Muhammad, tolong ini. Baik, mang nih, pegang tangan saya. Diulurkan tangan Nabi, kepegang sama Abu Jahal. Tambang yang bermeter-meter tadi nggak nyampe, cuma diulurin tangan, terangkat ke atas. Udah nyampe atas, selamat Abu Jahal. Apa katanya? Bukan main Muhammad, kamu memang tukang sihir paten. Masya Allah. Itu udah ditolongin sampai di atas selamat, dianggap sihir. Yang enak kita rujak, malah yang widut. Bersilaturahmi kepada orang yang marah. Jujur dalam hidup ini kan, betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Hidup jadi enak gara-gara banyak orang. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi nggak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, gagah sendiri, pintar sendiri. Yang kayak begitu tuh kalau dia mati, biarin ngubur sendiri. Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Hidup jadi enak karena ada orang lain di sekitar kita. Itulah pentingnya silaturahmi. Karena Islam telah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana saja orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Boleh saja cinta kepada suku, tapi jangan fanatik kepada suku. Yang boleh fanatik cuma kepada agama, dalam arti berpegang teguh kepada konsep dan ajaran agama kita itu sendiri. Seorang bijak pernah berkata, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa semangat kebersamaan. Tidak ada semangat kebersamaan tanpa silaturahmi. Silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Di situ kalau mau cari nilai tambah. Sebab begini, kalau orang marah sama kita marah lagi sama tuh orang, apa bedanya kita sama dia? Itu orang jahat sama kita jahatin lagi, apa bedanya kita sama dia? Sedangkan agama mau kita punya nilai tambah. Bersilaturahmi kau kepada orang yang marah denganmu. Bahkan pemutus silaturahmi diancam berat. Ada hadis menyatakan, Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia, besok di hari kiamat tidak akan diopeni oleh Allah, didiamkan saja. Subhanallah. Hari kiamat itu kan hari di mana tiap orang bingung dengan urusan masing-masing. Boleh jadi saudara nggak sempat lagi mikirin saudaranya. Boleh jadi bapak tepuntal pantin nggak sempat mikirin anaknya. Tiap orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Dalam kondisi kayak begitu kata Nabi, dua golongan manusia nggak bakal diopenin Allah, didiemin aja. Masya Allah, alangkah malangnya kalau di akhirat nggak diopenin Allah. Jangan di akhirat, di dunia ini saja, di dunia ini saja kita nggak diopenin sama mertua, bingung kita. Mertua gue ngapa nih, tembakau apa sih kurangnya? Kok diem aja? Nggak diopenin sama mertua, kita bingung. Di akhirat, saat memang tiap orang bingung dengan urusan masing-masing, tidak diopeni oleh Allah, tidak ada kemalangan yang lebih besar daripada itu. Dua golongan manusia besok di hari kiamat tidak akan diopeni Allah. Siapa mereka? Pertama, qati'ur rahim, orang yang suka mutusin silaturahmi. Gak boleh kesinggung dikit, mau marah aja bawaannya. Kalau sehari kagak marah, ngepet palanya. Orang yang suka memutuskan silaturahmi gampang sekali marah-marahan, besok di akhirat gak akan diopeni Allah oleh Allah. Kenapa? Dia suka mengasingkan orang, di akhirat dia bakal diasingkan. Gak ada alasan marah, atau cari-cari alasan supaya bisa marah.
Yang kedua, wajarusu, tetangga yang jahat sama tetangganya. Nggak pernah aman tetangganya, baik dari kejahatan tangan maupun dari kejahatan lidah. Udah usil aja sama tetangga, nggak pernah aman tetangganya. Orang miskin diomongin, orang kaya diomongin. Ini tetangga kayak begitu, budak tuh tukang layar ini. Miskin tetangganya diomongin, miskin banget ya, makan 3 hari sekali. Miskin diomongin, tetangganya kaya diomongin, kaya dia tuh, tuyulnya banyak banget tuyulnya. Nggak pernah aman tetangga dari usilan dia, baik lidahnya maupun tingkah laku dan perbuatannya. Lalu anjurannya, Nabi bersabda, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya lalu dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia banyak bersilaturahmi. Ini sugesti. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, hendaklah ia bersilaturahmi. Ini kalau bahasa bisnis, lobby namanya itu. 60% bisnis itu kan lobby. Ngobrol di lapangan golf, lahir proyek, itu kan silaturahmi. Siapa yang mau ngasih proyek? Silaturahmi itu penting. Siapa yang rajin bersilaturahmi, Allah akan luaskan rezekinya. Tapi ini bukan hadis modal bahwa cari rezeki dengan jalan silaturahmi lalu dijadikan target. Pokoknya yang udah-udah nih, gua kalau ke rumahnya nih rokok 2 bungkus nih. Itu mah jadi target namanya, bukan itu. Terlepas dari itu, kewajiban kita silaturahmi. Orang yang bersilaturahmi luas pergaulannya, punya wawasan, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Makin banyak dia bergaul, makin banyak yang dia lihat. Makin banyak yang dia lihat, makin banyak yang dia tahu. Semakin banyak yang dia tahu, semakin bijak dia. Maaf. Orang itu lebih baik setengah alim tapi mau bergaul, daripada orang awam mau bergaul, daripada setengah alim tapi mengunci pintu. Lebih baik awam yang mau bergaul daripada setengah alim tapi ngunci pintu. Akhirnya keras wataknya, picik pandangannya, persis kayak kodok di kolong tempayan. Tuh, ada cerita kodok di kolong tempayan, muter-muter kerjanya tiap hari di kolong tempayan aja, nggak pernah keluar, nggak pernah ngelihat kucing, nggak pernah ngelihat kambing, nggak pernah ngelihat kerbau, apalagi ngelihat gajah, cuman di kolong tempayan aja. Akhirnya nyohor, ngaku paling gede, ngomong tuh kodok sama anaknya, nah, kita ini binatang paling besar di dunia. Kenapa? Kenapa bisa lahir itu? Lah, muter-muter di kolong tempayan doang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi